Selamat pagi, Bapak Ibu terkasih di dalam Kristus. Terima kasih untuk kehadirannya pada pagi hari ini. Mari kita satukan hati, kita masuk dalam keheningan, kita buat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi ya Bapa yang terkasih di dalam surga. Terima kasih Bapa, kalau kembali kami Engkau izinkan untuk berkumpul bersama di dalam Zoom saat teduh pagi ini. Terima kasih kalau kami kembali boleh mengalami kemurahan-Mu pada hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang malam tadi atas kami, atas istirahat malam, atas perlindungan yang Kau berikan kepada kami dan keluarga kami. Semua karena kemurahan-Mu ya Bapa. Bapa, ini kami anak-anak-Mu yang rindu untuk duduk diam di bawah kaki-Mu, menikmati hadirat-Mu, mencari wajah-Mu. Ini kami Bapa, berkatilah perjumpaan kami pada pagi hari ini. Berkatilah seluruh apa yang kami persembahkan pada pagi hari ini kepadamu. Berkati juga anak-anak-Mu ya Bapa, yang akan melayani di dalam saat teduh pagi ini. Penuhkan kami semua dengan urapan-Mu, penuhkan kami dengan Roh-Mu. Biarlah Roh-Mu hadir di antara kami ya Bapa, bekerja di antara kami. Ya Bapa, berkati juga seluruh perangkat yang kami gunakan pada pagi hari ini, link Zoom yang kami pakai pada pagi hari ini. Lindungi dari segala yang jahat. Ampunilah segala salah dan dosa kami ya Bapa. Sucikan dan kuduskan kami agar layak bagi kami untuk memuji-Mu dalam pujian pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa, berkatilah seluruh rangkaian acara kami dan pimpinlah kami dengan Roh-Mu. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu, Allah kita Allah yang begitu baik, Allah yang tidak pernah setengah-setengah memberi berkat pada kita. Dia selalu menghiasi hidup kita, masa depan kita dengan berkat-Nya yang berkelimpahan. Mari Bapak Ibu pagi ini kita memulai hari ini dengan memuji Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Allah kita Allah yang sungguh baik. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus,
Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Semuanya karena kasih-Mu, aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih ya Tuhan, kasih-Mu begitu besar bagi kami ya Bapa. Kami bersyukur ya Bapa, kasih-Mu berkelimpahan bagi kami dan keluarga kami. Mari kita angkat pujian sekali lagi, aku ada saat ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih ya Bapa. Engkau teramat baik bagi kami ya Bapa. Kasih-Mu selalu menyertai langkah kami. Ya Bapa, kami ingin mengundang Roh Kudus-Mu untuk terus tinggal dalam diri kami. Membimbing langkah kami, hingga kami terus berada di jalan-Mu ya Bapa. Kami tahu kami tidak bisa tanpa pertolongan Roh Kudus ya Bapa. Kiranya Roh Kudus-Mu selalu hadir, menyala dalam diri kami. Mari Bapak Ibu, kita menyembah Allah kita. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin ya Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu
kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin ya Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau, Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Allah yang hebat. Terima kasih Ya Raya Sikilala Maraya Iji. Ayai Sikirala Maraya Yai Sinchalala Yei. Ai Silalaya Mansaraya Yai Kinsilaya Manai. Ai Sikirala Manaya Sikinala Maraya Manai Jinkila Maraya Kansalalaya Manai. Ai Sikira Maraya Kanalalaya Paraya Masala Malaya Kashikila Maya Kinsilalaya. Ai Silamaraya Kansalamaraya Ya Siralalala Ya Isilalala Dide. Ai Sikina Nana Ye Chilala Maraya La Ya Sikira La Maraya Ya Manana Ya Sikira La Maraya Ya Kararana Mai Chintalala Marara Ya Aisikila ya isikina maraya kambala ya isina la 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 ya karaya ya isidara ya wari. Aisikira la ma isikira la la ya isikira mana ya ya isikina na na ni. Oh ya isikira la maraya ya kancala la 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 isimala ya Iya sikira maraya kara maraya mana ya
bertemu ya Bangsa Allah. saling Mama berdoa, beri Bangsa doa Yesus yang terbaik. bertanda Tuhan Marilah kita hening mendengarkan suaranya. Aba, ya Bapa, Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang maha kasih, Kau Bapa yang penyayang. Puji syukur untuk berkat, penyertaan, penjagaan, perlindungan, dan pertolongan-Mu hingga hari ini. Terima kasih untuk hadir bersama-sama dengan kami pagi hari ini. Bapa, pakai anak-Mu Lina, sertai ia, tuntun hati, pikiran, kata-katanya, agar apa yang diucapkan adalah sungguh-sungguh berasal daripadamu. Biarlah ia menjadi suaramu, biarkanlah ia menjadi pengingat akan sabdamu. Kami mau buka hati kami, Bapa, kami mau mendengarmu. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Kejadian 21 ayat 5, dilanjutkan 8 sampai 20. Tapi saya akan menyingkatnya. Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Ketika Ishak bertambah besar, pada hari ia disapih, Abraham mengadakan perjamuan besar. Pada waktu itu, Sarah melihat bahwa Ismail, anak yang dilahirkan Hagar, wanita Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak, anak kandungnya. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba itu beserta anaknya, sebab anaknya itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Hal itu sangat menyebalkan hati Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah bersabda kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena anak dan budakmu itu. Segala yang dikatakan Sarah itu haruslah engkau dengarkan. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu pun akan kujadikan suatu bangsa, karena ia pun anakmu." Maka pergilah Hagar mengembara di padang gurun Bersheba. Ketika air di Kirbat itu habis, dibuangnyalah anaknya ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya, katanya, "Aku tidak tahan melihat anakku mati." Sedang ia duduk di situ, menangislah anaknya dengan suara nyaring. Allah mendengarkan suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya, "Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anakmu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab aku akan menjadikan dia bangsa yang besar." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita hening sejenak. Selamat pagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih atas sabdamu yang boleh kami dengar saat ini. Izinkanlah dan urapilah hamba-Mu ini untuk menyampaikan isi hati-Mu yang akan Engkau sampaikan sendiri di dalam renungan ini. Jamahlah dan utuslah Roh Kudus-Mu kepada setiap hati yang mendengarkannya. Singkapkanlah misteri kerajaan-Mu dan jadikanlah kami mengerti apa yang akan Engkau sampaikan ke dalam hati kami masing-masing. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam kisah ini kita dapat melihat bahwa awalnya karena kurang percayanya Abraham kepada janji Bapa untuk membuat keturunannya menjadi seperti bintang di langit dan debu di tanah, tidak dapat dilihat oleh Abraham sampai usianya hampir mencapai 100 tahun. Sebelum Sarah akhirnya mengandung dan melahirkan Ishak. Sarah juga yang mengizinkan suaminya Abraham untuk mengambil budaknya Hagar untuk melahirkan anak baginya dan dijadikan ahli waris.
Karena Sarah dan Abraham mulai goyah imannya karena merasa janji Bapa tidak akan digenapi. Di mana saat itu Abraham sudah mulai tua dan Sarah sudah mati haid. Dan di dalam pikiran manusia yang sangat terbatas adalah bahwa tidak mungkin untuk mengandung dan melahirkan seorang anak, apalagi membuat keturunan seperti bintang di langit. Dengan demikian, Hagar diberikan kepada Abraham untuk mendapatkan seorang ahli waris, dan Bapa mengizinkan itu terjadi. Karena kehendak bebas yang dianugerahkannya kepada kita anak-anak kesayangannya, dan Abraham pun mulai goyah karena diminta oleh Sarah, dan Hagar akhirnya melahirkan Ismail. Kemudian Sarah akhirnya mengandung juga dan melahirkan Ishak. Tapi dengan demikian ada 2 ahli waris, dan Sarah melihat itu sebuah kesalahan dan meminta Abraham untuk mengusir Hagar dan Ismail dari keluarga mereka. Dan lagi-lagi Bapa mengizinkan hal itu terjadi. Karena memang sesungguhnya sesuai janji Bapa adalah Ishaklah yang akan dijadikan keturunan, dan Abraham telah dijanjikan oleh Bapa. Dapat kita lihat dari Kejadian 15 ayat 18, pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Dengan sedih hati, maka Abraham terpaksa mengikuti perintah Bapa. Dari sisi Sarah, saya melihat bahwa kesalahan masa lalu yang telah dibuatnya karena ketidakpercayaannya kepada janji Bapa, sebenarnya pasti juga akan merasa sedih karena dia juga seorang ibu. Tapi secara pikiran manusia, pasti saya juga akan melakukan hal yang sama karena akan takut menjadi batu sandungan dan bumerang di masa yang akan datang. Tapi lagi-lagi Tuhan mengizinkan itu terjadi. Dari sisi Hagar yang posisinya sebagai budak saat itu, di mana seorang budak harus mengikuti semua perintah tuannya dan dia tidak berkuasa menolaknya. Awalnya dia juga tidak menginginkan posisi Sarah sebagai istrinya Abraham. Tapi karena Sarah yang menginginkannya, maka ia diizinkan untuk tidur dengan Abram dan melahirkan anak baginya. Tapi setelahnya Hagar menjadi sombong karena telah dapat membuat Abraham mendapatkan ahli waris. Tapi setelah Sarah juga melahirkan Ishak, maka ia menjadi orang yang tertindas. Sampai akhirnya diusir dari tempat tinggalnya Abraham. Dan Hagar berseru kepada Tuhan. Dapat kita lihat dari Kejadian 21 ayat 17-18. Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar katanya. Kepadanya, apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Dan di dalam Mazmur 34 ayat 7 dikatakan, orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Dan Ismail pun dijanjikan oleh Bapa akan diberkati, menjadi bangsa yang besar. Dari kisah ini, pelajaran yang dapat dipetik dan direnungkan adalah Bapa memberkati setiap anaknya, apapun jalan yang ditempuh. Dia tetap memberkati anaknya, karena Bapa sangat mengasihi anak-anaknya. Asal kita mau bertobat dengan tulus hati dan dengan iman mempercayakan sepenuhnya hidup kita kepada Bapa. Dari kesalahan yang sudah dilakukan oleh Abraham, bagaimanapun juga Bapa tetap memberkati Abraham, karena Bapa melihat hati Abraham. Dan Bapa juga tidak meninggalkan hasil perbuatan Abraham karena kesalahannya. Dan tetap memberkati Ismail dan menjadikan keturunannya pun diberkati, karena ia pun anak Abraham. Dan dapat ditarik kesimpulan bahwa Bapa yang sangat baik dan oleh karena kemurahan hatinya, Dia tetap akan memberkati kita apapun jalan yang telah kita tempuh, yang terkadang tidak sesuai dengan jalan yang telah dipilihkannya. Tapi
ketika Bapa melihat hati kita yang benar-benar mau datang kepadanya dan bertobat dengan menyesali setiap perbuatan kita, Bapa akan dengan tangan terbuka menerima kita kembali dan tetap akan memberkati kita. Jadi, sahabatku, jika saat ini kita masih mempunyai pergumulan dan dengan dosa-dosa yang telah kita lakukan, kemudian kita ragu dan takut untuk mengakukannya kepada Bapa dan bertobat untuk datang kepada Bapa dengan penyesalan kita, dan yang masih meragukan Bapa dengan segala kemurahannya dan oleh kasih karunia-Nya mau memberkati anak-anaknya. Kita yang seperti kain kesumbat, Dia dapat menjadikan putih seperti bulu domba. Dapat kita lihat dalam Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berpekara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Lihatlah, dari kisah ini, bahwa Bapa yang Maha Murah dan Maha Bijaksana, dan dengan kasih karunia dan anugerahnya, menerima kita apa adanya, anak-anak kesayangannya, dan dengan segala kelemahan kita. Dan janji Bapa tetap tergenapi, karena Dia, Bapa yang tidak pernah mengingkari janjinya. Dapat kita lihat dalam Yosua 21 ayat 45 dikatakan, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Ketika Bapa berjanji, ketika itu juga hidup manusia dijaminnya. Sebab sesungguhnya janji Bapa kepada anak-anak kesayangannya merupakan rancangan Allah yang indah bagi kita. Dan tidak ada rancangan Allah yang gagal. Setiap rancangan Allah pasti terlaksana tepat dan indah pada waktunya. Saya mengutip khotbah Romo saat misa pagi. Poin yang saya tangkap dan saya ingin bagikan juga untuk sahabat sekalian adalah bahwa di saat kita menyambut komuni kudus, hosti diberikan. Dalam hal ini dibagikan oleh Romo atau prodiakon, bukan diambil sendiri oleh umat. Dalam hal ini berarti rahmat Tuhan tidak dapat kita ambil sendiri, tapi hanya dapat diberikan oleh yang empunya rahmat itu sendiri, yaitu Bapa. Artinya adalah bahwa rahmat Tuhan dapat diminta dengan iman, tapi terserah Tuhan kapan rahmat itu diberikan kepada kita. Karena Dia yang paling mengetahui kapan waktunya yang tepat, yang akan diberikan kepada anak-anak kesayangannya, dan waktunya tidak pernah salah. Oleh karena itu, sebelum kita menyambut komuni ada perkataan, ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, dan bersabdalah maka saya akan sembuh. Artinya, hanya Bapa saja yang pantas menentukan kapan waktunya. Jadi, di sini kita diajarkan untuk pasrah dan berserah kepadanya. Terkadang memang kita merasa kita sudah berjuang lama akan pergumulan yang kita hadapi saat ini. Dan kita merasa, kok Tuhan tidak pernah jawab doaku. Ketahuilah, Dia tahu akan memberikan kepada kita pada waktunya. Dan Bapa menginginkan kita untuk pasrah dan berserah hanya kepadanya. Dan Dia akan menggenapi sesuai dengan waktunya. Karena dengan demikian, kita tidak lagi merasa bahwa kita yang hebat, tapi hanya Bapa sajalah yang dipermuliakan. Semoga lagu ini dapat mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus selalu dan tetap baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu.
Ku sembah kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkanmu. Oleh karena itu sahabatku, mari datang kepada Bapa dan mintalah kepadanya kasih karunia itu. Dan Bapa akan dengan sukacita memberikannya kepada kita. Ketuklah maka akan dibukakan pintu bagimu. Karena Tuhan Bapa yang maha murah dan maha bijaksana. Dan Bapa tidak pernah mengingkari janjinya dan selalu menepati janjinya pada waktunya yang terbaik. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari sahabat terkasih dalam Kristus, kita mau menutup pertemuan saat teduh kita dengan doa penutup. Benar ya Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini yang dibawakan oleh saudari kami Lina. Kami mau percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kami mau selalu berkata bahwa Engkau Bapa yang selalu mengasihi kami, yang tidak pernah memandang dosa-dosa kami, seperti firman-Mu dalam Mazmur 34 ayat 7. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Maka biarlah kami selalu percaya bahwa ketika kami mau benar-benar bertobat, menyerahkan diri kami sepenuhnya, Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, walaupun dosa kami merah, bahkan kesembah Engkau yang menjadikannya putih seputih bulu domba. Terima kasih Bapa, biarlah kami selalu dapat percaya dan mengimani bahwa Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami dan janjimu selalu ya dan amin ketika Engkau berkata janjimu akan selalu ditepati dalam kehidupan kami. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami dan waktumu adalah waktu yang terbaik bagi kehidupan kami. Tidak pernah terlalu cepat, tapi juga tidak pernah terlalu terlambat bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Dan terima kasih untuk kebersamaan kami pada saat teduh pagi ini. Kami sudah boleh memuji dan menyembah Engkau. Bapa, kami juga mau berdoa untuk hamba-Mu Pak Paulus dan Bu Pilar. Kiranya Engkau selalu memberkati mereka dan keluarganya. Tutup bungkus mereka selalu dalam pelayanan mereka. Sehingga setiap kali mereka menjalankan pelayanan, Engkau selalu setia menjaga keluarganya, dan semakin banyak jiwa-jiwa yang terberkati dan dapat selalu berada dalam kasih-Mu Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa untuk pembekalan firman bagi kami, para tim pelayan-Mu di komunitas pemulihan hati ini malam hari nanti. Biarlah Engkau sendiri yang berkati acara pembekalan nanti malam, sehingga semua dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Dan kami boleh semakin mengerti untuk setiap firman yang akan dibawakan. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan seluruh kegiatan kami, aktivitas kami selanjutnya pada pagi hari ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Bila kami mau serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu, sehingga apa yang kami pikirkan, kami ucapkan, kami perbuat hari ini hanyalah yang berasal dan berkenan kepada Engkau saja. Menurut ajaran firman-Mu, kami boleh menjadi pelaku firman-Mu di sepanjang hari ini, di sepanjang aktivitas kami, sehingga setiap orang yang akan kami jumpai dapat melihat wajah kasih-Mu, wajah Kristus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mau menutup pertemuan saat teduh kami dengan doa untuk komunitas pemulihan hati dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemulihan hati dan peserta saat teduh pagi ini, juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami, apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang maha kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita lanjutkan dengan sesi foto. Mari kita foto. 1, 2, 3,
1, 2, 3. 1, 2, 3. Selamat pagi. Memberkati.